Halo sahabat pembelajar, jumpa lagi dengan Kaprian Jaya. Pada hari ini kita berjumpa dalam rangka menjelaskan tentang komponen IASP 2020 dari Badan Akreditasi Nasional. Seperti yang kita ketahui, Badan Akreditasi Nasional memiliki IASP 2020 yang dimana terdapat 4 komponen penting. Yang kali ini yang saya akan bicarakan adalah komponen manajemen sekolah. Dalam komponen manajemen sekolah terdapat 11 subkomponen, yang dimana dalam subkomponen itu adalah hal-hal yang kita harus perhatikan. Yang pertama, harus ada pencapaian visi misi, itu benar-benar harus diperhatikan. Dan lagi, kita juga harus memperhatikan kompetensi kepala sekolah dan bagaimana kepala sekolah itu memimpin. Dan kemudian kita akan melihat nanti setelah kepala sekolah bisa memimpin dengan baik, itu budaya sekolah akan terlihat dan juga kita harus pastikan adanya pelibatan masyarakat. Nah, di samping itu, kita juga harus perhatikan bahwa dalam pengelolaan manajemen sekolah atau yang kita sebut komponen manajemen sekolah ini, kita harus benar-benar memperhatikan cara mengelola kurikulum, mengelola kesiswaan, mengelola sarana prasarana, mengelola pembiayaan, mengelola kesiswaan, bahkan juga sampai mengelola pengelolaan yang dimana kita harus bisa menjamin mutu internal. Oke, siap ya? Kita hari ini kita akan membahas untuk mutu komponen manajemen sekolah, ada aspek nomor 23 yang akan kita bahas hari ini. Dalam aspek butir 23 terdapat ada indikator, ada pernyataan, ada capaian kinerja, ada pembuktian kinerja, dan ada penilaian. Nah, untuk pembuktian kinerja itu ada jalan atau caranya bagaimana kita mencari tahu bagaimana kita bisa mendapatkan hasilnya, yaitu dengan cara melalui observasi atau melalui telaah dokumen dan juga observasi. Oke teman-teman, kita langsung ya, kita akan masuk kepada indikator. Di nomor 23, indikatornya ini adalah yang kita harus perhatikan adalah mengimplementasikan visi, misi, dan tujuan sekolah ataupun madrasah. Nah, dalam indikator itu kita juga harus memperhatikan pernyataannya. Nah, pernyataannya itu ada kata pengembangan, mensosialisasikan, mengimplementasikan, dan evaluasi. Itu kata kunci. Ya, nah jadi waktu kita melihat butiran capaian kinerja, itu kita harus perhatikan bahwa capaian kinerja yang terbaik atau yang lebih kompleks dan lebih lengkap ada di capaian kinerja yang keempat. Makanya kita akan harus benar-benar melihat kalau yang level 4 itu yang paling maksimal dan yang nomor 1 itu yang di bawahnya. Nah, untuk level 1 dan level 2 dalam butir nomor 23, kata kuncinya adalah yang level 1 belum mengimplementasikan. Kalau belum mengimplementasikan sama sekali itu masuk di level 1. Tapi kalau sudah mengembangkan, sudah mensosialisasikan, dan sudah mengimplementasi itu bisa masuk level 2. Sedangkan kalau di level 3 itu sudah melibatkan pemangku kepentingan sebagai dasar acuannya. Dan sedangkan kalau di level 4, visi misi itu sudah diterapkan secara berkelanjutan. Jadi ini sudah maksimal dan cukup baik dalam mengelola pencapaian visi dan misi sekolah. Nah, di dalam butir nomor 23 ini terdapat definisi. Definisi ini adalah sesuatu yang harus dibaca oleh teman-teman supaya kita memiliki persamaan persepsi. Visi dan misi itu ada definisinya. Kalau visi itu apa yang kita maksudkan dengan visi? Visi itu yaitu yang kondisi yang ideal. Dan di sini kita harus tahu yang kita akan nilai itu dalam kurun waktu 4 tahun. Sedangkan misi adalah cara untuk mencapai visi tersebut. Nah, sedangkan kalau tujuan dari visi misi dan tujuannya itu adalah indikator capaian. Nah, nanti dilihat lagi visi misinya. Nah,
sekarang ini juga akan ada petunjuk teknis pengisian instrumen. Nah, dalam butir nomor 23 hanya ada 3 petunjuk teknis. Kenapa cuma 3? Karena mungkin yang untuk angket kita tidak membutuhkan. Kita hanya membutuhkan dari observasi, telaah dokumen, dan wawancara. Oke, Bapak Ibu sekalian, demikian penjelasan mengenai IASP tentang komponen manajemen sekolah. Silahkan mengakses YouTube Ban SM untuk dapat informasi mengenai contoh komponen yang lain. Oke, dukung akreditasi transparan, terpercaya, dan profesional.